Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan bahwa Sholeh Al-Mursi tengah berjalan menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Saat itu adalah malam Jumat. Dalam perjalanannya menuju ke masjid, Sholeh Al-Mursi ini melewati makbaroh dan dia terdiam sehingga fajar muncul. Dia pun melaksanakan sholat lalu merasakan kantuk yang sangat berat. Dikisahkan di kitab An-Nawadir karya Syekh Sihabuddin bin Salamah, saat tertidur itu Sholeh melihat para penghuni kubur dalam makbaroh yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih-putih. Jadi Sholeh ini bermimpi. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Dalam mimpinya itu Sholeh menyaksikan ada satu pemuda yang pakaiannya lusuh. Dia duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian Sholeh menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol. Mereka mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya kembali. Sholeh pun bergegas memburu pemuda tadi untuk bertanya apa yang menimpanya. Sholeh bertanya, "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Pemuda itu pun menjawab, "Wahai Sholeh, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" Pemuda tadi kemudian bercerita bahwa piring-piring tersebut merupakan kiriman dari orang-orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dikatakannya bahwa setiap orang hidup yang sedekah dan berdoa ditujukan untuk orang-orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. Aku adalah orang asing yang berasal dari negeri Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai di Basroh, aku meninggal dunia dan dikuburkan di sini. Terang pemuda tersebut kepada Sholeh. Pemuda itu bercerita beberapa waktu setelah dia mati, ibunya menikah kembali dan sibuk dengan suami barunya, sehingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. "Ibuku tidak pernah lagi berdoa dan bersedekah untukku, seakan-akan dia tidak mempunyai anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai," keluh pemuda itu. "Di mana alamat rumah ibumu?" tanya Sholeh yang langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Sholeh kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada dalam mimpinya itu. Saat sampai di rumah ibunya, Sholeh pun kemudian bertanya kepada ibunya, "Apakah kamu mempunyai seorang anak?" "Tidak," jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian Sholeh mengulangi pertanyaannya, "Apakah kamu mempunyai seorang anak?" Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang. "Iya, saya punya anak, tapi dia sudah meninggal dunia semasa muda." Ibu itu pun kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Sholeh yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. "Anak itu adalah darah dagingku, perutku menjadi tempatnya dulu, ASI dariku menjadi makanan dan minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Sholeh agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa-sisa umurku," kata sang ibu. Sholeh kemudian pamit dan melaksanakan amanah dari ibu tadi, yaitu bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa, Sholeh berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Sholeh tertidur usai melaksanakan sholat.
Saat tertidur, Soleh kembali bermimpi melihat para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. Wahai Soleh, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.